Saya ulangi lagi, teman-teman sport seluruh Indonesia, doktrin kalian itu hanya 3, ya. Cari itu adalah tugas Polhut. Tidak ada hari tanpa patroli. Tugas kalian hanya patroli. Timbul perambahan, tangkap. Ada indikasi terlibat kepala balai atau bupati, serahkan ke penyidik. Kejar itu, buat terang kasus itu. Yang ketiga, doktrin kalian itu tuntaskan. Jangan main-main, tuntaskan itu. Halo Sobat Gakum, ketemu lagi kita di Gakum Podcast bersama saya Zubari. Nah, saat ini saya tidak sendiri nih, saya ditemani oleh Bagus. Gimana Bagus? Tema khusus apa yang akan kita bahas pada saat ini? Nah, untuk tema khusus kali ini Bang, karena pada bulan Januari ini kita memperingati hari ulang tahun sports, jadi kita akan mengangkat tema sports atau kita bisa jabarkan, definisikan itu sports, Satuan Polhut Reaksi Cepat. Iya. Nah, kita bakal ngulik-ngulik nih dengan narasumber yang sudah tepat pastinya. Iya. Kita akan ngulik terkait dengan sejarahnya, berdirinya, dan juga kelembagaan sports itu sendiri. Dan juga sebelum kami lanjutkan untuk ke narasumber, kita ingatkan juga kepada Sobat Gakum untuk memfollow IG kami di @gakumklhk dan juga mengikuti YouTube kami di Gakum KLHK. Jangan lupa di komen, subscribe, dan di like. Itu Bang. Oke. Paling Ya langsung Mas saja. Bagus, pada kesempatan ini kebetulan nih kita dapat penghargaan sama sekali, Siap. kehormatan sama sekali, susah sekali nih bisa ketemu Bapak, di mana narasumber kita ini adalah, kalau saya bilang adalah founder of sports. Atau kalau anak muda gaul bilang itu the legend. Nah, di istilah the legend ini sangat-sangat yang harus kita pahami nanti bagaimana beliau mencita-citakan sports, mendirikan sports gitu. Nah, pada saat ini telah hadir narasumber kita, Bapak Insinyur M. Aurea Ibrahim BSc, MSc. Selamat datang Pak. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Kehormatan bagi kami untuk bisa bertemu langsung dengan Bapak yang mungkin kita jarang sekali ini ketemu. Nah, saat ini mungkin kami inginlah mengetahui bagaimana ketika Bapak membentuk sports ini, di mana saya paham Pak Aurea Ibrahim ini pada saat itu beliau sebagai Kasubdit Polhut dan PPNS yang khusus memang membindangi Polhut. Nah, ketika hubungan dengan Polhut, maka beliau inilah maka lahirlah pada saat ini adanya sports. Nah Pak, mungkin kita langsung ke cerita nih. Ceritanya bagaimana nih? Bagaimana ide awal Pak sebetulnya pembentukan Satuan Polhut Reaksi Cepat pada saat itu Pak? Oke, makasih. Saya harus menyampaikan selamat ulang tahun dulu nih. Selamat ulang tahun ke-18 SPOS teman-teman saya yang sedang aktif di seluruh Indonesia, yang sangat kami banggakan, dan kepada jajaran pimpinan yang sangat kami hormati, yang selalu menjaga merawat kinerja SPOS di seluruh Indonesia. Sebelum kita ke pertanyaan itu, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang Polhut di Indonesia. Kalau di luar negeri itu biasanya ada unsur pemerintah, ada unsur masyarakat yang namanya Forest Rangers itu. Iya. Jadi kita belajar dari mereka. Polhut kita itu mulai ada tahun 1800-an, masih dijajah oleh Belanda ya. Nah, itu sudah ada. Dan kata kakek saya, Pak Hasul Harap juga pernah ngomong ke saya, ketika di Danau Toba itu hanya ada satu Polhut waktu itu, orang Belanda. Jadi kalau masyarakat mau nebang kayu, dia mendatangi Polhut itu. Terbalik dengan sekarang. Kalau sekarang kan kejar, tangkap. Dulu enggak. Mereka datang ke Polhut, kami mau nebang kayu satu untuk rumah. Silakan. Gitu. Nah, setelah merdeka, itu Polhut dibuat oleh Perhutani. Khusus Pulau Jawa nih. Nah, kemudian Jagawana. Masih ingat mungkin ya? Jagawana. Terus terakhir Polhut. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan amanah Undang-Undang Kehutanan
dan Undang-Undang Nomor 2 Kepolisian. Itu kuat sekali tugas Polhut itu. Nah, bagaimana mereka bekerja Polhut itu? Mereka ada di bawah satu komando, Pak. Satu komando, semua dari pusat. Rekrutmen pusat, penempatan dari pusat. Jadi komandonya satu tangan, ya. Itu jalan. Nah, itu yang kita banggakan dengan Polhut. Dan saat itu ya, Polhut yang paling disegani, paling qualified di NKRI cuma 2, Pak. Yang pertama itu Polhut kita. Wah, hebat juga berarti. Oh, hebat sekali. Pak, ya. Nomor 2 itu Bea Cukai. Bea Cukai, Pak. Iya. Kenapa bisa dikatakan begitu? Output atau mengukur kinerja Polhut itu hanya dari LK loh, jangan lupa. Laporan kejadian. Iya. Nah, kalau PPNS kan output kinerja itu dari P21. Nah, saat itu paling banyak LK-nya ya kehutanan. Ya. Dan kita dipersenjatai mulai dari zaman Belanda. Kalau bapak-bapak ingat dulu di zaman Belanda itu ada yang senjata yang panjang itu apa namanya? Lupa saya namanya. Molot Bang? Bukan, Molot yang terakhir ya. Sebelumnya. Itu SPOS. Nah, baru Zeska ya. Untuk pimpinan baru yang dari Pindad. Iya, PM121. Kalau Zeska itu kan dari Eropa Timur. Cekoslovakia. Oke, saya kembali ke pembentukan SPOS. Ini mungkin yang menarik ya. Waktu itu bergulirlah otonomi daerah. Kalau masih ingat tahun 1997. Secara nasional ini memang sangat berhasil ya. Otonomi daerah ini karena tidak lagi terpusat, tidak lagi bottom down, tapi dari bottom ke atas ya. Tapi untuk kehutanan inilah sejarah yang paling mengharu biru ya. Jadi saat otonomi itu berjalan, itu menurut saya sudah kebablasan untuk sektor kehutanan. Ya. Kebablasannya gubernur seperti raja, bupati seperti raja. Ya. Sementara mulai otonomi itu, Polhut terpecah, Pak. Bapak ingat nggak itu? Polhut itu menjadi Polhut dinas, ya. Polhut provinsi, Polhut kabupaten, Polhut kementerian. Ya. Satu lagi yang saya ingin sampaikan, Polhut itu, Pak, zaman dulu kan PHKH ya. Saya hanya bicara sebelum penggabungan nih. Kalau setelah penggabungan udah banyak ahlinya ya. Saya menyampaikan sebelum penggabungan. Pada saat itu. Nah, Polhut kita saat itu sudah sangat luar biasa kinerjanya, Pak. Nah, setelah dia dipecah-pecah, ya, karena waktu itu kan harus memilih, mau jadi pegawai pusat atau pegawai daerah, kan gitu ya. Bapak bayangkan nggak, misalnya, katakanlah balai saya dulu lah, Kepala Balai Taman Nasional Loser, ya, Kepala balainya terlibat illegal logging, ya. Bisa nggak anak buah saya sebagai Polhut, penyidik, mengeksekusi saya? Nah, zaman itu susah. Satu kabupaten, ya, bupatinya terlibat, ya. Bagaimana cara kita membantu mereka untuk menegakkan kebenaran ini? Kan nggak bisa. Kita nggak bisa masuk. Nah, di setiap provinsi, khususnya 10 provinsi prioritas itu, ya, di Sumatera itu Medan, ya, Palembang, Jambi, Riau, ya, Sulawesi, Papua, kan gitu ya. Semua Kalimantan kecuali Kalsel. Itu semua mereka kewalahan. Waktu itu saya kepala balai di Loser. Kita membuat satgas, ya, bersama Polda dan LSM, memblok jalan segala macam karena illegal logging nggak bisa diatasi. Perambahan TSL itu luar biasa. Masif lah pada saat itu, Pak ya. Luar biasa, Pak ya. Itu sudah dikatakan paling rawan lah selama ada Republik kita itu. Jadi kita mungkin orang yang sangat mendapat dampak yang negatif dari otonomi yang bagus ini, ya. Nah, kemudian Pak Menteri melihat bahwa di ujung kulon itu bagus anunya fungsi Polhutnya. Karena tugas Polhut itu tadi saya katakan dia hanya patroli, ya.
Sehingga Pak Marzuki Usman waktu menjadi menteri katanya tiada hari tanpa patroli. Jadi hanya patroli tugasnya. Ya. Nah kemudian dibentuklah Polhut TPNS. Dia sudah rencanakan saya akan ditempatkan di situ. Terus dia ke Ujung Kulon, 3 hari dia nginep. Malam habis sholat kita dipanggil, bagaimana ini? Kenapa resok-resok bisa aktif gitu loh? Gimana? Nah, waktu beliau mau pulang ke Jakarta, dibuka mobil, minggu depan kamu pindah ke Jakarta. Gitu. Nah, terus saya bercanda di situ, itu biasa kalau pimpinan ke daerah Pak. Ternyata benar. Langsung dipanggil ke Jakarta sebelum dilantik, dia katakan bahwa bentuk kesatuan yang bisa menutupi celah-celah ini, yang satu komando dari pusat. Ya. Dulu saran saya ke beliau di ruangan dia, Pak, cari Kopassus 6 orang yang siap berani mati, karena sudah saat itu nggak sanggup kita ngatasi. Macam putus asa lah, ya. Tapi nadir untuk dari 6 orang Kopassus yang berani. Iya, ini kan tindak pidana. Iya. Akhirnya mungkin saya eselon 3, dia berani ajak bicara, apalagi yang lain-lain gitu. Siap. Jadi beliau tuh mungkin tanya kemarin, bentuklah kesatuan ini di 10 provinsi prioritas. Tuh. Nah, ketika berdirinya pos ini Pak, untuk mengatasi tadi di 10 provinsi itu ya. Nah, mungkin pihak-pihak yang pada saat menginisiasi itu dari pihak kementerian atau ada pihak lain juga Pak yang dilibatkan? Iya, itu bagus ya. Waktu itu kan ide saya dan kawan-kawan. Iya. Kita setelah inventaris semua nama Polhut, itu ada 8.600-an orang. Banyak. Nah, PPNS sekitar 600-an orang. 600-an PPNS. Jadi ini sumber ya. Bagaimanapun teorinya, input bagus, proses bagus, outputnya pasti bagus. Jadi dari 8.600 ini kita mau pilih 300 orang. 300 orang untuk ditempatkan 30 orang di masing-masing brigade itu. Yang akhirnya kita sebut namanya brigade. Ya semua terlibat. Ya. Ini sebenarnya menguntungkan SPOS ini. SPOS sudah dirancang dari tahun 2000 awal. Target awal sudah ada ide. Dari 2005 awal. Ketika subdit itu ditentukan. Tapi target menteri Desember harus sudah operasional. Kita meleset 4 hari lah. Jadi setahun itu semua prasyaratnya kan yang mempelajari pakaian di mana yang bagus. Ada orang lain. Yang ke Menko Polkam ada orang yang datang, yang ke Mabes Polri, ke Wasub, semua kita libatkan. Mendagri 8.600 itu semua Polhut, termasuk Polhut pusat maupun Polhut kabupaten tadi. Nah, harapan kita apa? Ini menjadi prototipe Polhut ke depan. Posturnya kita sudah belajar dengan aparat penegak hukum kan gitu ya, sehingga dia bisa masuk kemana-mana gitu. Jadi misalnya di Sumsel waktu itu, di Jambi ada masalah berat, ya kan? Kerahkan SPOS dari provinsi lain, jadi dia bebas. Ya kan, nggak ada yang Riau, Kalteng, ya, Medan, itu yang nangga. Jadi anggota SPOS yang ada di Medan itu sebagai anggota. Nah, dari Jakarta datang, terus dari provinsi lain datang, itu biasanya sukses. Itu yang kita lakukan. Untuk yang tadi kan sudah dibahas terkait pihak yang terkait, Pak. Terus kalau misalnya dalam membentuk kelembagaan baru SPOS ini, apakah ada tantangan dan hambatan pada saat itu? Ya jujur iya ya, ini kan membuat lembaga. Tidak bisa eselon 3, eselon 2 membentuk kelembagaan. Tapi saat itu coba diingat saat Presiden SBY. Ya. Jadi semenjak keluar otonomi tahun 97, tahun 2001 itu sudah muncul Impres 5 bahwa tingkat illegal logging sangat berat di Loser dan di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden dengan menteri langsung masuk ke kawasan, melihat bagaimana orang semua mencuri. Dan ini sudah konsen, dunia sudah semua marah. Hingga nggak istilah dulu ada
satu hari 1-2 lapangan bola kaki. Iya. Itu. Iya, betul. Kami sempat dengar juga itu. Nah, sehingga menteri ini harus dibuat pasukan ini gitu. Diseleksi, yang diseleksi pun itu agak berat. Mungkin ingat yang ikut SPOS ya. Fisik kita tes, umur pertama, fisik. Terus yang paling penting adalah psikotes. Ya. Kita minta dari beberapa konsultan. Jadi 8.600 itu kita pilih yang memenuhi syarat umur 40 maksimal. Kemudian kita seleksi. Hambatan jelas ada, ya. Karena ini kan nanti konsekuensinya ke uang, ke anggaran, ya. Tapi karena cara kita berkomunikasi dengan semua internal dan eksternal, akhirnya semuanya menganggap inilah jawaban dari permasalahan Indonesia di sektor kita. Cukup luar biasa. Ini kan nama yang diciptakan itu adalah Satuan Polhut Reaksi Cepat, atau bilang SPOS ya, disingkat SPOS, Pak. Mungkin pengucapannya lebih gampang SPOS. Nah, mungkin sebelum muncul nama SPOS ini, apakah juga ada perdebatan atau ide-ide nama-nama lain sehingga mungkin muncul nanti menjadi SPOS gitu, Pak? Ya, makasih. Iya, waktu itu kita kan ingin, tadi saya sebutkan ada beberapa hambatan internal. Karena ini membentuk lembaga ya. Tapi kami konsultasi dengan banyak orang, akhirnya kita libatkan semua eselon 1 dan 2 untuk bentuk nama ini. Nama ini aja. Sehingga saya ada sekitar 15 alternatif nama waktu itu. 15 banyak juga tuh, Pak. Banyak. Ada eselon 1 yang tidak menconteng dan tidak ada nama, gitu kan? Tapi akhirnya muncul lebih banyak lagi. Tidak setuju dengan 15 itu, muncul yang lain. Jadi baru lebih banyak. Nah, kita rapatkan, kita press, Pak. Karena kita kepingin merubah prototipe postur Polhut di Indonesia menjadi satu komando. Dia harus bisa menjadi perkat Polhut yang sudah terpecah itu. Jadi agak repot memang. Nah, setelah dipres dapat 3, ya. Sebelum kita naik ke menteri dengan ke dirjen waktu Pak Arman Malolongan, itu masih timbul problem. Kenapa seperti nama asing segala macam kan gitu ya. Kami konsultasi dengan ahli hukum, dengan psikolog. Ini seksi nggak nama ini? Kita istilahnya dulu seksi. Oh, ini seksi nih, gitu. Nah, akhirnya naikkan 3 nama ke menteri, ke sekjen. Akhirnya menteri sekjen memilih SPOS yang kita mau itu. Nah, itu dia jadi SPOS. Jadi SPOS. Ya. Dan itu mulai kapan, Pak, untuk operasional dari SPOS itu sendiri? Kan pelatihannya selesai, mereka kan terakhir dia pelatihan. Jadi ini kembali ke pelatihan ya. Pelatihannya berat sekali SPOS ini. Dan di Secapa kan 2 pilihan, Batu Kosek atau Secapa. Ya kan? Kita konsultasi dengan Kapusdiklat Polri yang di Ciputat. Saya banyak ngobrol dengan mereka. Ternyata Batu Kosek itu untuk perwira ke bawah. Kalau di Sukabumi itu perwira. Akhirnya kita putuskan di Sukabumi. Itu hampir 2 bulan di situ. Dan satu hal yang menarik ya, menurut Pak Jainal waktu itu kepala Pusdik itu, kemampuan SPOS yang dilatih itu jauh di atas kemampuan mereka, baik dari segi fisik, intelligence. Ya wajar saya pikir, karena kita dari 8.600 orang, kita pilih 300. Yang paling pokok bagi saya adalah yang tahan terhadap tekanan psikis ataupun materi. Itu yang saya utamakan daripada fisik. Jadi memang bagus. Ya. Nah, pelatihan itu kita selesai tanggal 4 Januari 2006. Kalau ingat apa yang kata Pak Menteri saat itu, kan dia sendiri yang memimpin acara penutupan itu, pelantikan itu. Maka itu kita tetapkan tanggal 4 sebagai hari ini sebagai hari ulang tahun ya. Nah, Pak Menteri minta kalian menjadi garda terdepan ya. Garda terdepan untuk melindungi kawasan hutan, hasil hutan, peredarannya, dan masyarakat. Pulang kalian ke daerah masing-masing, segera bekerja.
Itu seminggu setelah itu sudah muncul banyak temuan di Kalbar, khususnya Kaltim, Kalteng, ya kan? Baru muncul di brigade-brigade lain dengan modifikasi operasi yang mereka buat. Ya. Jadi bayangkan Pak, kita setahun itu sampai pelatihan di bulan Oktober itu kita mempersiapkan semua itu. Dan Pak Menteri waktu itu minta harus yang terbaik. Pakaian harus yang terbaik. Senjata harus yang terbaik. Semua harus yang terbaik karena tidak mungkin kita menciptakan postur Polhut sebagai pemersatu, ya, kalau semuanya itu nggak ada. Saya ingat itu Pak ya, pernah kita minta mobil 50, mobil operasi ya, itu nggak lama langsung jadi. Satu orang anggota SPOS di Medan minta sepeda motor, kan gitu ya, untuk Intel, itu langsung ada barangnya. Kita beli langsung 100 lebih motor itu. Nah ini apa? Saya pikir involving semua internal dan bagaimana respect kepolisian, BIN segala macam ya, dan RI 1 kuat menegak itu akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah tadi Pak, kita kan tidak SPOS namanya, semacam pasukan yang dikhususkan lah ya, dilengkapi lah dengan sarana persana. Nah salah satunya tadi adalah senjata kita adalah senjata molot. Molot ini kalau kita lihat kan tidak, kayaknya satu-satunya cuma ada di SPOS Pak. Nah ketika proses memilih senjata SPOS itu mungkin Pak, ada cerita-cerita di balik ini itu. Menarik ya. Harusnya nggak boleh itu kita milih, ya kan? Tapi karena pimpinan saat itu punya koneksi luas, akhirnya boleh, ya. Jadi saya panggil ya pengada barang-barang BIN, pengada barang-barang Menko TNI, Mabes TNI, pengada alat barang sadap dari Mabes Polri, ya. Saya kumpulin semua, ketemulah satu pengada barang itu. Nah, karena saya lama di Aceh, saya pernah ke Kanwil Aceh, pernah. Jadi saya lihat GAM itu menggunakan AK-47. Saya searching AK-47 ini ternyata senjata paling berhasil di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah, saya pelajari, mereka ada memproduksi molot. Molot itu untuk binmas. Tidak mematikan. Tapi bisa mematikan kalau pelurunya satu. Tapi kalau peluru sebar, itu semua cuma pingsan-pingsan aja. Setelah tembak bisa banyak kan gitu ya. Karena waktu itu ya marak sekali ya perambahan. Kita putuskan molot, nah, baru kita minta izin. Akhirnya izin keluar. Jadi sangat luar biasa itu. Jadi molot itu adalah pabrikan dari AK-47, satu pabrik dia. Nah, untuk terkait dengan penghargaan, kami dapat informasi kalau dulu itu SPOS itu mendapat penghargaan dan juga sampai kerjasama sampai luar negeri juga Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak. Saya termasuk orang yang paling berbahagia Pak. Karena selama saya menjadi ASN, saya bisa bekerja dengan SPOS itu. Ya, saya bahagia sekali. Selama karir saya inilah pekerjaan yang paling bahagiakan saya, SPOS ini. Saya melihat ada beberapa penghargaan yang luar biasa dari dunia. Jadi SPOS itu bukan lagi bicara Indonesia Pak. Bicara SPOS itu kita di Hilton Pak. Dulu bicara Polhut itu kan baju lusuh kan gitu ya. Ada lapangan-lapangan dengan adanya postur prototipe SPOS ini, itu semuanya terangkat Pak. Termasuk menteri terangkat, saya apalagi kan. Bisa langsung jadi direktur waktu itu kan, gara-gara SPOS. Nah, saya diangkat dengan satu kasubdit, ya, menjadi anggota tetap Interpol. Itu karena SPOS, ya. Setiap tahun saya ikut pertemuan Interpol itu, macam-macam, di mana di Afrika, di mana ya. Mereka kalau pertemuan itu 2 minggu kita di hutan dengan Interpol itu. Nah, saya di illegal logging waktu itu. Tapi ketua Interpolnya itu waktu itu orang Israel. Dia tidak bolehkan saya di illegal logging. Dia maunya di TSL.
Karena sedang marak waktu itu yang dari Medan ini, ini Medan ini. Terenggiling itu. Itu terenggiling itu anunya apa? Sisiknya jadi sabu-sabu. Sabu-sabu. Ya, jadi mahal. 1 US. 1 US, 1 per sisik ya. Dalam kantor Interpol di Paris itu, dia juga nanyakan apa itu SPOS bahasa Inggris, ya? Ya kita jelaskan lah SPOS itu apa, sama dengan Polhut. Artinya sudah mendunia, Pak. Sampai kami pindah ke PHL, tetap kami masih sampai sekarang masih tercatat sebagai anggota SPOS, anggota Interpol. Dan kita ada beberapa kali membuat joint investigation Interpol. Kasus Arowana di Bogor, ada penyelundupan Arowana ke Amerika. Itu Interpol langsung menunjuk kita dan CIA untuk melakukan penelitian itu karena SPOS. Terus kalau bicara penghargaan banyak, Pak. Di Wina, di kantor BBB, itu juga mereka menanyakan ke saya, apa itu SPOS? Kan gitu ya, hasil ekspos itu. Nah, kita berhasil, Pak, mendapatkan menjadi notes untuk dunia itu bahwa illegal logging itu sama dengan trafficking woman, penyelundupan wanita. Begitu kerasnya dunia BBB itu menganggap logging. Nah itu karena SPOS. Nah, terus keberhasilan lain, Pak, saya menteri pernah diundang ke Australia untuk menerima penghargaan sebagai combating illegal logging terbaik di Asia Pasifik. Nah, menteri nggak bisa, dia suruh sekjen, Pak Bun. Pak Bun kan lihat, direkturnya aja yang tahu semua itu, yang sibuk urusannya. Saya berangkat mendapat penghargaan dari Indonesia. Kapolri datang, Kabaris-Krim datang, terus Ketua PPATK Pak Husin datang waktu itu menerima. Bagaimana bangganya Indonesia menerima penghargaan sebagai combating illegal logging terbaik di Asia Pasifik. Penghargaan dari dalam, Pak ya, dari dalam kementerian ya. Pak Menteri kita itu lebih nyaman kalau dia ke daerah itu dikawal oleh SPOS. Iya. Ingat ya? Kemanapun dia pergi, dia minta SPOS. Sehingga timbul sekali trouble di Bali. Gubernur baru yang ngawal menteri harus Pemda. SPOS sudah saya arahkan hotelnya di mana, kan gitu ya. Dia harus SPOS di depan. Lah, pada saat menteri turun ke sana, nggak boleh, harus Pemda yang ngawal. Ada peraturan, ada perdanya. Lah, nama hotel itu kan sama dua, misalnya hotel Mangga 1, Mangga 2, ya kan? Terbawalah ke Mangga 2, udah jam 12 malam. Nah itu Pak Menteri menanyakan kenapa ini bukan SPOS yang kawal. Termasuk di lingkungan dia, untuk pengaman dia sampai hari ini, sampai sekarang masih ada anggota SPOS. Karena SPOS itu memang pilihan dari anu ya. Nah, di internal Pak, kita bisa 2 tahun SPOS bekerja bisa menurunkan illegal logging sampai 70%. 70%. Luar biasa, Pak. Gebrakannya. Boleh lihat di apa tulisan NGO itu. Sebagai bukti kinerja Polhut baik itu hanya LK tadi kan? Laporan kejadian. Kalau nggak ada LK dia nggak pernah patroli. Dia menangkap kalau tertangkap tangan. Kalau nggak tertangkap tangan ada indikasi serahkan ke PPNS. Kan? Output kinerja PPNS itu kinerjanya diukur dari P21. Itu kan clear tuh. Nah, saat itu setelah banyak LK, banyak P21 dari SPOS, itu kan kita expose melalui surat ke semua UPT. Akhirnya UPT memperkuat dirinya, melatih PPNS. Ya. Terus satu lagi Pak, dengan SPOS ini Pak, waktu itu kita bisa melatih semua eselon 2 Pak, di kementerian. Belum ada lingkungan hidup waktu itu. Di kehutanan waktu itu semua eselon 2 kita latih 2 orang menjadi PPNS. Direkturnya sama 2 orang staf. Nah, SPOS sudah mulai menjadi bahan pembicaraan Pak di tingkat regional maupun internasional. Dan ini saya pikir jawaban yang paling baik dari kementerian untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia kan ya. Ada Impres 5, ada Impres 4,
muncul kan gitu ya. Itu membuat kita lebih bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat tapak. Nah, kemudian satu lagi Pak, yang Bapak mungkin ingat, Bapak dulu, kita berhasil membuat surat edaran Kajagung. Terkait apa itu? Terkait spos. Jadi, ke seluruh kajari, kajati di Indonesia, agar diantaranya isinya agar memprioritaskan TIPIHUT. Tidak pidana bidang kehutanan. Dan ada surat edaran dari Kabar Eskrim juga ke semua Kapolres. Kalau ada kasus, dahulukan TIPIHUT, gitu loh. Maka itu dulu P21-nya banyak. Nah, kami dulu memberikan penghargaan ke semua penyidik, bukan hanya spos. Semua penyidik yang bisa P21 kami berikan honor tambahan waktu itu. Itu mungkin yang apa? Yang hal-hal yang kita lihat baik ya. Terus yang sekarang kita membentuk 10 brigade. Sekarang sudah 16. Ya. Saya pikir ini pengembangan yang sangat baik ya. Saya ikut terus ulang tahun Polhut. Ya. Saya lihat sudah jauh lebih baik lah. Ke depan kita harapkan supaya bisa satu komando. Jadi sejarahnya kan zaman Belanda satu komando, ya kan? Setelah 1997 otonomi tidak satu komando, timbul ide buat spos, perkat semua untuk menjadi satu komando. Kita bisa gerakkan mereka kemana-mana dari Jakarta, ya kan? Brigade A, kamu ke Brigade B, kirim duitnya, operasi di sana kan gitu ya. Jadi betul-betul Jakarta tuh bisa menjaga itu. Dan saya harapkan ke depan Gakum, Pak Dirjen bisa membuat itu. Karena sudah berkali-kali dengan kami bicara untuk mengembalikan satu komando. Dimanapun mereka bertugas, tapi tetap komando dari Dirjen Gakum. Itu yang kita harapkan. Dalam pembentukan spos dan struktur kelembagaan spos ini kan Pak, ini kan kita lihat bahwa tidak lepas dari fungsi kepolisian juga ya. Iya, nah, pasti. Dan pengembangan sumber daya manusia juga pasti berhubungan dengan pengembangan kepolisian. Nah, mungkin waktu Bapak saat itu kan kita punya ada unit intelijen, ada unit penyidikan. Ya. Nah, terus bahkan spos kita sudah pernah dilatih di Kopassus juga. Iya. Mungkin pada saat itu begitu banyak Pak ya yang harus dikoordinasikan dengan institusi terkait dan penguatan kelembagaan. Nah, saya rasa tidak mudah ya untuk melakukan itu. Bagaimana trik Bapak itu ketika menjalin komunikasi dengan mitra? Iya. Semuanya terkait pimpinan ya. Kalau sudah pimpinan itu mau, itu semua terlaksana dengan baik. Kalau kita konsultasi dengan Pak Menteri waktu itu, saya kan di bawah ya, direktur ya, di menteri kan jauh ya. Tapi saya berpikir sama dengan menteri sekarang, 2 step up, 2 step down. Tapi menteri dulu katanya, kapan kita? Hari ini, gitu dia. Itu ada penyeludupan di Medan tuh, terenggiling berapa tronton itu pakai pesawat Rusia. Kapan kita operasi Pak? Sekarang, itu. Berangkat Pak itu. Terus nanti kita sedang di Kalbar, ada permasalahan, kita sedang di pesawat, pas mendarat ada SMS. Segera ke Medan, nggak pulang ke rumah tuh, karena teman-teman ini kalau nggak disemangati ya nggak bisa. Terus karena pimpinan menginginkan prototip ya atau postur Polhut seperti ini sebagai pemersatu, ya semuanya mendukung Pak. Yang tadi saya sebutkan kan di awal saja bagaimana membentuk kelembagaan. Setelah melihat kinerja Pak, waduh. Semuanya, saya itu Pak sering ketemu dengan Kabar Eskrim, terus Menko. Jadi kalau masalah politik itu selalu kita koordinasi dengan Menko Polhukam, tapi dengan Sesmenko. Tapi kalau masalah pengamanan kawasan itu kita langsung ke kepolisian, gitu ya. Jadi semuanya mendukung Pak. Seperti tadi saya sampaikan, senjata bisa kita buat kan gitu ya. Nah, kelemahan kita waktu itu, kita tidak bisa membuat multi-use karena sistem keproyekan ya. Di beberapa institusi bisa multi-use tuh. Itu anggaran untuk 10 brigade itu sudah siap. Tapi banyak kepala bala yang tidak berani melakukan. Takut nanti nggak selesai di Desember, dia kena. Jadi yang bisa membuat tuh hanya beberapa
Jadi bukan karena masalah keuangan, keuangannya sudah siap, PNBPP itu, tapi kami tidak mampu untuk memperjuangkan ke Menteri Keuangan untuk SPOS ini dijadikan satu sistem penganggaran yang multi years. Jadi nggak habis terus berikutnya. Nah, kita sekarang kan udah panjang lebar nih Pak, dari sejarah pembentukan SPOS, kelembagaan, dan dengan usia 18 tahun nih Bapak selaku pendiri daripada SPOS. Ya. Ada pesan Pak untuk anggota SPOS sekarang ini, untuk kita semua. Saya ralat ya, bukan pendiri ya. Saya kan ditugaskan negara dan saya berbahagia memimpin SPOS itu. Dibuat Kasubdit baru tahun 2005 awal, saya menjadi Kasubdit. Terus karena prestasi SPOS saya naik, ya kan? Maka itu kalau SPOS ngundang gini saya harus hadir. Nggak ada SPOS saya nggak naik, kan gitu ya. Nah, terkait dengan apa tadi pertanyaannya Pak? Pesan Pak, pesan Bapak, pesan ya. Pesan kepada anggota SPOS sekarang ini. Saya berharap ya, tetaplah kalian menjadi garda terdepan, ya, pemersatu SPOS, ya, perekat, ya, dan menjadi contoh bagi semua penegakan hukum di Indonesia, ya, dan tetap menjadi kebanggaan semua KLHK. Patuhi itu misi, ya, patuhi itu mutu, dan patuhi itu doktrin, ya. Saya ulangi lagi, teman-teman SPOS seluruh Indonesia, doktrin kalian itu hanya 3, ya. Cari itu adalah tugas Polhut. Tidak ada hari tanpa patroli. Tugas kalian hanya patroli. Timbul perambahan, tangkap. Ada indikasi terlibat kepala balai atau bupati, serahkan ke penyidik. Kejar itu, buat terang kasus itu. Yang ketiga, doktrin kalian itu tuntaskan. Jangan main-main, tuntaskan itu, ya. Kemudian ingat moto kalian, ya. Moto kalian itu berpikir tepat, jangan bodoh, ya. Berpikir tepat. Jangan ada indikasi-indikasi masuk angin gitu. Ya. Jadi kalau kalian melihat ada sesuatu yang patut dicurigai, ya kan, berpikir tepat, terus bertindak harus cepat. Jangan tunggu besok lusa. Pimpinan nggak mau menugaskan karena ketidaktahuan, informasikan ke pimpinan, ya, tugaskan. Jadi berpikirnya harus tepat, ya. Terus bekerja harus cepat. Ada indikasi masuk, gitu ya. Nah, kemudian hasilnya harus akurat. Nah, kalau kalian patuhi doktrin itu, ya, kalian patuhi mutu kalian, saya yakin semua gangguan-gangguan terhadap hutan, kawasan hutan, hasil hutan, dan peredarannya itu akan menjadi lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu pesan saya. Terus saya nitip kepada pimpinan-pimpinan yang menjaga Polhut supaya ide dari Pak Dirjen Gakum ini untuk mengembalikan ke satu komando, ya, seperti amanah Undang-Undang 41, Undang-Undang 18, ya, itu juga mengamanahkan satu komando. Dia ditempatkan di mana-mana itu nggak ada urusan bagi saya. Mau di dinas kehutanan, mau di dinas sosial, monggo kalau memang nggak ada. Tapi komandonya dari kita, ya. Itu yang saya harapkan kepada Polhut dan SPOS, PPNS seluruh Indonesia, bekerja dengan baik untuk kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan negara kita. Terima kasih kepada Pak Uri kami ucapkan atas meluangkan waktunya nih hadir di acara Gakum Podcast ini. Semoga semua pembicaraan kita nih punya banyak manfaat untuk anggota SPOS dan kita semua, dan menambah wawasan untuk sobat Gakum di seluruh Indonesia. Ya. Kita juga mau ngingetin lagi Bang, untuk follow IG Gakum @gakum_klhk, dan juga YouTube di Gakum KLHK. Tolong silahkan untuk di subscribe, like, dan komen buat sobat Gakum yang mau tema selanjutnya yang diulik apa, bisa langsung komen aja di YouTube kami. Mungkin itu Bang. Siap. Ya. Sebelum kita akhiri, sesuai dengan tema SPOS pada hari bulan ini, bahwa
Hutspos adalah sampai jumpa. Sport siaga, rimba terjaga.